Film dibuka dengan adegan seekor burung tekukur yang menaruh telurnya di sarang burung lain. Setelah menetas, anak burung itu berhasil menguasai sarang, memaksa sang induk burung asli membuang masa-masa terbaiknya di musim semi demi memberi makan dan merawat si penyusup. Adegan ini adalah sebuah pertanda foreshadowing dari keseluruhan cerita, dan ini terjadi tepat di luar kelas tempat Gemma mengajar. Momen ini menjadi kesempatan sempurna bagi Gemma untuk mengajarkan salah satu muridnya tentang betapa kejam dan tak kenal ampunnya hukum alam bahwa memang begitulah kenyataannya. Kebetulan sekali, suami Gemma, Tom, sedang berada di atas pohon tempat sarang itu berada, dan terjadilah sedikit adegan konyol. "Ayo, Tuan Pohon ingin kenal denganmu." Tom kemudian menguburkan anak burung asli yang mati itu di liang yang sangat dangkal sebelum mereka berdua pergi ke kantor agen properti terdekat. Di sana, mereka bertemu Martin, sosok manusia yang paling alami dan normal yang mungkin pernah kamu temui. Martin dengan cepat memikat mereka lewat pesonanya yang aneh dengan berkata, "Bagus, kita semua senang kalau begitu." Lalu memandu mereka ke lokasi perumahan baru tersebut. Mereka tiba di kawasan pinggiran kota yang sangat rapi, berisi deretan rumah dan kafling identik yang seakan tak ada ujungnya. Meski lingkungan ini sangat bertolak belakang dengan gaya hidup bohemian mereka yang bebas, mereka tetap menghargai Martin dengan mengikuti tur singkat di perumahan itu. Tepat saat mereka bersiap untuk mencari jalan pulang, mereka merasa mendapat keberuntungan karena Martin ternyata sudah menyelinap pergi secara diam-diam tanpa alasan yang jelas. Saat mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur, mereka malah dibuat tersesat oleh bentuk rumah yang semuanya seragam. Sekuat tenaga mereka mencari jalan keluar, mereka selalu berputar-putar dan kembali ke rumah nomor 9. Hal ini terus berlanjut sampai bensin mobil mereka habis. Karena tidak ada sinyal dan baterai ponsel semakin menipis, mereka tidak punya pilihan lain selain tidur di sana malam itu. Keesokan paginya, Tom memanjat atap untuk mencari titik pandang yang lebih tinggi, tapi ia tetap tidak bisa melihat batas perumahan tersebut. Mereka kemudian menggunakan posisi matahari sebagai penunjuk arah dan berjalan lurus menerobos lingkungan itu. Mereka berjalan kaki sampai matahari terbenam tanpa pernah mencapai ujung perumahan. Namun akhirnya mereka menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah rumah dengan lampu menyala. Ternyata itu adalah rumah nomor 9 lagi. Tapi kali ini ada sebuah kotak kiriman paket di depan rumah. Namun, bukannya menikmati makanan instan lezat dengan harga terjangkau, Tom justru membakar habis rumah tersebut untuk membuat sinyal asap raksasa. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan tubuh berlumuran abu, dan sebuah paket baru sudah diletakkan tepat di depan wajah mereka. Kali ini isinya bukan makanan, dan lewat kotak itulah mereka mempelajari satu aturan sederhana tentang kurungan mereka. Seiring berjalannya waktu, kita melihat mereka membesarkan bayi dari kotak itu yang kini tumbuh menjadi Martin kecil. Meski waktu yang berlalu rasanya belum terlalu lama, situasi ini jelas sangat membuat mereka gila, terutama saat jam makan. Tom sempat mencoba bersembunyi untuk menyergap siapapun yang datang mengambil sampah mereka dengan niat menghantam kepala orang tersebut menggunakan beliung, tapi saat menunggunya ia malah menemukan hal aneh di tanah. Karena terlalu bersemangat menggali lubang barunya ini, ia sampai melewatkan momen pengambilan kotak. Tom sama sekali tidak peduli dan asyik dengan galian barunya, sehingga Gemma pun membiarkan Tom dengan hobi lanskapnya itu. Mereka melanjutkan rutinitas membosankan mereka, duduk, menggali, dan memakan hidangan yang rasanya hambar. Mereka sempat mendapat sedikit hiburan saat menyadari mobil mereka masih bisa menyala. Mereka pun menari dadakan ala festival konser musim panas klasik. Sayangnya, seperti semua hal lain di tempat itu, momen tersebut langsung dirusak oleh anak laki-laki itu. Keesokan harinya, mereka kembali mengunyah makanan hambar mereka, dan hubungan keduanya terasa semakin berjarak. Puncaknya, Tom mulai membuat batasan yang tegas dan memilih untuk fokus menggali lubangnya sendirian. Saat Tom makin tenggelam dalam lubang kesendiriannya, Gemma tidak punya kegiatan lain selain menghabiskan waktu bersama anak itu yang kini kita sadari merupakan seorang ahli peniru. Suatu hari Gemma menyadari anak itu menghilang. Ia mencarinya keliling perumahan dan akhirnya menemukan anak itu di dekat galian sedang memegang sebuah buku aneh. Buku itu dipenuhi kosakata aneh dan gambar-gambar yang menunjukkan bahwa anak tersebut sepertinya hanya memiliki kromosom Z. Anak itu bilang ia mendapatkan buku tersebut dari seseorang, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengucapkan kata siapa. Gemma kemudian iseng menjadikan kebiasaan meniru anak itu sebagai permainan. Ia menyuruh sang anak meniru dirinya, Tom, dan anjing mereka, hingga akhirnya hanya tersisa suara si pendatang baru alias orang asing itu di daftar tiruannya. Namun, Gemma langsung menyesal menyuruhnya karena rentetan suara asing yang keluar dari mulut anak itu membuatnya sangat terguncang dan ngeri. Tak lama kemudian, anak itu kehilangan pesona kekanak-kanakannya. Tom memforsir tubuhnya untuk bekerja hingga sekarat, sementara Gemma memiliki permainan baru. Ia mencoba mengikuti kemanapun anak itu pergi setiap harinya, meski usahanya selalu gagal. Semangat Gemma memudar di saat Tom akhirnya berhasil membuat kemajuan, yaitu menemukan sebuah mayat terbungkus plastik di dasar lubangnya. Dalam sebuah perubahan rutinitas yang aneh, mereka mendapati bahwa rumah satu-satunya tempat yang selalu bisa mereka masuki kini terkunci, sementara anak yang sudah tumbuh besar itu ada di dalam
sedang menonton tayangan yang baginya mungkin seperti film porno. Keesokan harinya, Tom dan Gemma menghabiskan waktu bersama, berjemur, merokok, dan bernostalgia tentang hembusan angin, serta momen pertama mereka bertemu. Suasana berubah menjadi melodramatis saat Tom berkata, "Aku merasa seperti sudah di rumah." Tetapi sebelum obrolan itu berlanjut terlalu jauh, Tom menghembuskan napas terakhirnya, membuat Gemma agak kesal sekaligus sedih. Saat anak yang kini sudah menjadi pemuda itu kembali, ia memberikan sebuah kantong plastik laundry kepada Gemma dan tanpa basa-basi langsung membuang jasad Tom ke dalam lubang. Karena harus segera mengakhiri semua ini, Gemma menyerang pemuda itu dengan cangkul dan mengejarnya hingga ke balik layar untuk melihat bagaimana realitas tempat ini sebenarnya beroperasi. Ia merangkak menembus ruang antar dimensi di bawah rumah-rumah dan melihat skenario serupa sedang terjadi pada pasangan-pasangan lain sebelum akhirnya terlempar kembali ke rumahnya sendiri. Di sana Gemma terkapar di lantai sambil megap-megap mencari udara, persis seperti anak burung yang jatuh dari sarang. Pemuda itu kemudian membuang jasad Gemma dan merapikan rumah tersebut untuk penghuni berikutnya. Setelah itu, ia kembali ke kantor agen properti dan menjadi Martin yang baru, menggantikan tubuh Martin lama yang sudah kering dan mati. Ia pun duduk menanti mangsa berikutnya dengan sabar. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.